Shalom, perkenalkan nama saya Irene Claravianti, kelas F, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Dalam video ini, saya akan menyampaikan khotbah yang telah saya pilih dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah homiletika. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti, bahkan melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, Lembaga Alkitab memberi judul Cara Hidup Jemaat. Firman Tuhan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan pada perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema mengasihi Tuhan, memberi kepada sesama. Mengasihi Tuhan, memberi kepada sesama. Saudara-saudara, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu, setiap manusia membutuhkan kehadiran orang lain dan tidak dapat hidup jika tidak memiliki relasi dengan sesamanya. Namun, di zaman sekarang ini banyak tantangan yang kita hadapi. Semakin banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dapat kita lihat dalam satu keluarga, di dalam sebuah rumah, seringkali jarang terjadi komunikasi antar anggota keluarga. Mengapa demikian? Sebab masing-masing anggota keluarga sibuk dengan kesibukannya sendiri. Mereka lebih sibuk memperhatikan handphone atau gawai mereka masing-masing, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu terasa jauh dan terabaikan. Berbeda dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula hidup bersatu dan saling berbagi dengan sesama. Di dalam ayat 32 dikatakan bahwa kumpulan orang-orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, bukan hanya dalam bentuk abstrak, tetapi dalam bentuk konkret. Buktinya, mereka menganggap kepunyaan sendiri adalah milik bersama. Ya, jika kita di zaman sekarang ini sebagai manusia yang berdosa, begitu sulit untuk melakukan hal seperti ini. Begitu sulit untuk mengakui milik pribadi sebagai milik bersama. Sebaliknya, begitu mudah untuk menganggap milik bersama, harta bersama diperlakukan sebagai milik pribadi. Jemaat mula-mula bukan hanya dalam tatanan kata-kata, mereka melakukan hal ini, melainkan dalam tindakan nyata.
setiap anggota jemaat menyatakan kasih dalam harta mereka. Mereka yang diberkati membagikan hartanya kepada semua orang yang berkekurangan, sehingga semua anggota jemaat saat itu diberkati. Karena tuntunan Roh Kudus, mereka berani mengorbankan apa yang mereka miliki. Jemaat Tuhan melayani dan memberi bukan dengan sembarang atau semau mereka sendiri, tetapi mereka mempercayakan hal itu kepada para rasul yang menjadi pemimpin gereja pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat mula-mula memiliki kedewasaan dalam memberi. Bukan hanya sekedar tindakan untuk unjuk diri sebagai seorang yang murah hati, akan tetapi tindakan mereka ini digerakkan bukan oleh aturan, tetapi oleh kasih karunia yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Kasih karunia ini membuat mereka hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Pusat dari kesaksian jemaat mula-mula ialah sukacita kebangkitan Yesus Kristus dan berbagi dengan sukarela, di mana Allah sudah mengasihi kita, manusia yang berdosa. Ia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu, sebagai ungkapan syukur atas kasih-Nya, maka kita juga menyatakan kebaikan dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Di saat ini, pelayanan kasih seperti itu disebut dengan pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia memperhatikan kebutuhan jasmani dengan kesadaran bahwa Tuhan menyelamatkan manusia secara utuh. Dan pelayanan diakonia ini dibutuhkan dalam konteks bergereja di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah ditebus, kita tidak boleh mengabaikan pelayanan kasih ini. Sebaliknya, pertanyaan yang perlu kita renungkan ialah, sudahkah kita terlibat dalam pelayanan kasih ini? Perlu kita ingat bahwa memberi bukan hanya lewat harta, tetapi juga lewat perhatian, lewat kasih sayang, lewat berbagi ilmu dan berbagi motivasi kepada sesama. Dengan cara ini, semua orang akan merasakan arti damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Biarlah kiranya kebangkitan Kristus Yesus ini menjadi semangat bagi kita untuk berbagi dan saling memulihkan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk mengasihi Engkau, dan sebagai ungkapan syukur kami atas pengorbanan dan kasih-Mu kepada kami, biarlah kiranya kami belajar untuk mengasihi sesama kami dengan belajar berbagi dengan mereka-mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Ini doa kami, permohonan kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian khotbah pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.